hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Talita. Berdoa mulai.
dipaham? Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat puisi. Bagaimana cara menulis puisi. Oh ya, puisi itu bahasanya indah, penuh dengan imaji. Imaji itu sesuatu yang bisa sebagai perumpamaan atau biasa kita sebut majas. Pernah dengar majas? Biasanya majas yang ada dalam puisi itu ada majas metafora, ada majas personifikasi dan hiperbola. Majas metafora adalah majas yang bahasanya dilebih-lebihkan. Kalau adalah bintang di hatiku, padahal manusia itu tidak bisa menjadi bintang, tapi kalau adalah bintang di hatiku. Nah seperti itu, majas-majas seperti itu yang biasa digunakan dalam pembuatan puisi. Oke, untuk langkah-langkah pembuatan puisi. Sebelum langkah-langkah, di sini saya akan menunjukkan dulu contoh puisi. Ya, contoh puisi. Nah, seperti yang sudah ada di sini, contoh puisi judulnya Alam Pagi. Nanti membaca seperti apa? Pembacaannya pun gak yang berat. Alam pagi, menarik pagi, berlalu-lalu di balik awan. Nah, tidak seperti itu. Tapi harus ada penjiwaannya. Alam pagi, mentari pagi muncul malu-malu di balik awan, mengusap embun yang tertidur di ujung dedaunan. Angin ringan berbisik lembut, menyampaikan salam pada bumi yang mulai terbangun. Burung-burung bernyanyi dalam orkestra alam, mengiringi langkah hari yang baru. Ya, keindahan ini mengajarkan. Nah, itu salah satu puisi sederhana yang bisa kalian contoh atau bisa kalian katakan, oh berarti puisi itu cara bacanya nggak yang datar atau nggak yang kayak baca chat, ya, tapi harus ada penjiwaan. Ya, bisa dipahami? Bisa. Langkah-langkah pembuatan puisi. Langkah-langkah pembuatan puisi yaitu yang pertama kalian harus menentukan tema. Apa itu tema? Tema itu bisa tema persahabatan, tema kehidupan, bisa tema sekolah, bisa tema percintaan, bisa tema pengorbanan, dan lain-lain. Nah, terus apa lagi yang ditentukan? Contohnya, kita harus menentukan pesan yang akan disampaikan dalam puisi. Pesan apa yang akan kita sampaikan di dalam puisi kita? Nah, nanti kita tentukan dulu. Sebelum menulis puisi, pesannya adalah saya mau teman-teman saya yang dalam puisi saya itu menghormati orang tua. Jadi saya akan menulis puisi tentang ibu. Nah, contohnya seperti itu. Terus setelah itu apa? Susun baris demi baris. Jadi kalian nyusun dulu kata-katanya nanti apa ya. Nah, setelah itu kalian susun. Nah, kalau sudah menjadi baris per bait, per paragraf, nah itu akan terbentuklah puisi. Setelah itu apa? Buat puisi sesuai dengan perasaan kalian. Jadi kalian hanya tidak membuat atau menulis saja, tapi memang sesuai perasaan. Biar apa? Biar ketika kalian maju, itu kalian membacakannya dengan penuh penghayatan. Seperti itu. Ya, paham? Silahkan setelah ini kalian tulis, kalian buat puisi yang akan kalian sampaikan ke depan kelas, di depan teman-teman kalian. Saya beri waktu 15 menit. Ya? Siapa yang udah yang presentasikan puisinya untuk pertama kali ini? Hasna? Hasna siapa? Hasna, silakan Hasna maju. Teman-temannya bisa menyimaknya. Terus iya. Nanti kita maju ke sini. 1, 2, 3. Sekolahku, pada dinding kelas tersimpan rindu tentang tawa dan kisah yang berbeda. Setiap meja menyimpan jejak perjuangan. Setiap sudut adalah saksi masa remaja. Di sini aku belajar arti persahabatan,
Di antara riuh lama sekolah, Judulnya apa? sahabat. Oke, sahabat. Di antara riuh lama sekolah, Sebutin dulu sahabat sih. Judulnya sahabat. judulnya sahabat. Di antara riuh lama sekolah, kau hadir membawa tawa yang menyenangkan. Dalam kisah yang kadang datang tiba-tiba, kehadiran menjadi pelabuhan hati. Saat aku terjatuh dalam duka dan kecewa, kau lembut tangan tentang teraku. Kita melangkah bersama menembus tingginya hari, menyimpan janji untuk tetap menjaga persahabatan ini.